pemirsa Caping Gunung Online. Ini yang kedua kalinya saya wawancarai kepada PT Biogin, yang mana Biogin ini adalah tentang pernikahan kelapa betul. Marilah kita akan wawancarai pihak perwakilan dari Biogin. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Maaf, Pak. Nama siapa, Pak? Saya Andira. Andira. Pak Andira, ini posisi Pak, kalau boleh tahu Pak, di sini posisi di mana Pak? Pak Andira ini posisinya Saya staf marketing dari PT Biogin, ya, dengan produk pastinya namanya Sembada. Kamu tiga bari ngono Sembada kita punya varietas yang gabah bulat, itu waktu ikut PLTU itu sering bulat, kemudian merambah ke yang panjang. Yang panjang yang jadi tren sekarang itu ada dua, 168 yang sekarang sudah dipanen itu, sama 101. 101 itu lebih genjang, tapi gabahnya lebih pipih. Ini kan agak gemuk, tapi panjang. Ini hibrida Pak ya? Hibrida. Hibrida. Terus mantan Bapak, masalah bibit Pak yang Bapak terapkan di petani sini, yaitu tepatnya di Tanah Raya sini, lokasi Desa Sumbergedong yang diketahui oleh Bapak Rowi di kelompok Tani Agung yang ditawarkan oleh Bapak Tani tadi adalah habis mengadakan panen raya dan menggunakan benih hibrida Sembada. Hibrida Sembada 108. Gini Pak, tentang pelik-peliknya Pak siapa? Andira. Pak Andira itu gimana Pak tentang perilakunya Sembada itu, apakah lebih sulit apa lebih enak Pak cara melakukan petani itu Pak menggunakan Sembada? Gini Pak, prinsip dari padi hibrida Sembada itu sama dengan padi lokal yang lain, caranya juga sama, tapi ada trik khusus yang membuat dia menghasilkan produksi optimal dan istimewa. Yang pertama itu biasakan petani itu tanam bibit muda. Jadi bibit itu dimaksud istimewanya Pak ya? Istimewa ya, perlakuan istimewa. Perlakuan istimewa. Bibit padi tanam usia 15 maksimal 18. Ya, terus? Karena apa? Nanti padi ini di saat umur 35 itu sudah bunting. Kalau ditanam muda, fase vegetatifnya semakin panjang, ya, sehingga dapat lebih banyak memacu anakan. Gitu. Terus tentang Pak, lebih lanjut Pak, tentang rawan Pak, tentang hama penyakitnya gimana Pak? Padi Sembada ini dengan 64 Pak perbedaannya Pak? Tentang varietas lokal ya dibandingkan dengan varietas lokal. Kalau Sembada ini tahan terhadap potong leher, itu penyakit. Kemarin di Karangan Kecamatan Karangan, ya, Wamen sama Pak Wamen, ya, lahan sekitar itu terjangkit penyakit potong leher. Tapi Sembada kalau orang, nah ini orang yang jadi masalah khusus Pak. Jadi Sembada itu kalau ditaruh ya misalkan populasi ditaruh 100 ekor dalam satu rumpun dibandingkan dengan R sama-sama 100 ekor pereng, itu dalam kondisi yang sama dikurungi gitu. Lah itu nanti yang gejala yang dibakar itu sama-sama. Jadi ketahanan itu sama, ketahanan. Tapi karena ini padi varietasnya baru, ya, itu mempunyai daya tarik tersendiri. Jadi apa biasanya mangan apem nang kono iku ana terang bulan. Nah, wong lek milih terang bulan to, Pak, daripada mangan apem. Biasanya pengertiannya itu Pak, pengertiannya orang itu biasanya makan makan jerang dan sebagainya. Lah ini loh ada pari yang lemu, pari sing seger, anyar. Sungguh ono namanya nang tengah sawah. Sopo sing gak gelem ngrubung? Ya itu pasti Pak, itu pasti. Tapi tergantung kita Pak cara budidayanya itu. Kalau kita pengamatan lebih dini, saya yakin produksinya maaf Pak, kami banding dulu. Dengan perilaku Bapak menggunakan teknis penggunaan cara penanaman yang ada menggunakan hibrida tadi Pak? Hibrida gitu. Hibrida itu misalkan
itu kan seperti artis akhirnya itu primadona kan banyak menarik dari para penyakit dan para penyakit badang dan sebagainya. Itu menurut Bapak itu cara menanggulanginya apa Pak? Cara menanggulangi masalah itu ketika terjadi serangan tersebut. Nah, menanggulangi itu bukan waktu serangan Pak. Jadi dimulai dari awal tanam itu sebaiknya petani itu rajin untuk memperhatikan padinya. Misalkan pakai agen hayati mulai awal, atau perlakuan kimia itu kan ada tenggatnya umur sekian harus diberi satu paket itu kan ada biasanya dari perusahaan kimia itu umur sekian harus semprot. Tapi Pak dengan menggunakan teknis yang diatur oleh dari pihak perwakilan biogen itu apa menyarankan seperti apa? Disarankan seperti menggunakan itu petani melakukan itu apa juga tidak ada kemungkinan tetap serang penyakit? Saya rasa ya kalau kita melakukan niat kita baik dari awal itu pakai agen hayati terus pengamatan terpadu, saya yakin bagus. Saya punya contoh di Karangan. Yang terakhir Pak, ya. Oke. Pendapat Bapak tentang adanya panen raya itu gimana pendapat para petani itu memang menggunakan hibrida itu memang terlalu dini dia cepat panennya itu gimana Pak tanggapannya para itu puaskah atau tidak dengan hibrida ini? Petani sangat puas terutama untuk lahan-lahan teknis irigasi Pak. Jadi mereka berkeinginan itu bisa tanam 4 kali. Beda sama yang pengairan non teknis. Terus tentang biaya Pak, kos benih itu lebih mahal, apakah nanti setelah panen itu dengan tidak surplus itu Pak? Gini Pak, kalau rata-rata hasil dari padi hibrida itu ditarget minimal tuh 20% peningkatan dari padi lokal. 20%. Kalau biasanya itu 8 ton, berarti kan sekitar 2 tonan ya selisihnya kalau pakai hibrida. 6 ton atau 2 ton, 8 ton itu 2 ton kalau harga gabah aja 4.000 atau 3.000 itu selisihnya sudah berapa? Banyak ya. Benih 4 juta itu kita memang ya Pak harganya awal perlunya berapa tuh Pak? Benihnya hibrida tuh memang gini Pak, dari benih hibrida itu awalnya itu mahal, benihnya itu mahal ya. Kira-kira ya nambah 750 ribuan lah dari benih lokal nambahnya satu hektarnya. Tapi nanti setelah hasil panennya ya itu 20% nanti itu bisa tercukupi. Bahkan berlebih malah ya. Ada nilai kos lebih ya? Kos lebih. Terima kasih itu Pak atas keterangannya Pak. Insya Allah kami siarkan di media online kami siapa yang undang. Terima kasih pemirsa. Tadi ini adalah dari perwakilan adalah jual bibit benih hibrida 168 yang sangat gemari oleh petani Sumber Gedong. Terima kasih.